Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkat dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santo Yosef dari Kala Sanja, pendiri Ordo Piaris. Yosef dilahirkan tahun 1556 di kastil ayahnya Spanyol. Anak bungsu dari 5 anak yang lahir dari bangsawan Don Pedro Calasans dan Dona Maria Castonia. Ibu dan kakaknya meninggal saat ia masih sekolah. Ayahnya menginginkan Yosef menjadi pengacara atau berkarir di kemiliteran, menikah dan meneruskan nama keluarga Calasans. Namun dalam hatinya Yosef merasakan panggilan kuat untuk menjadi seorang imam. Ia kuliah teologi dan pada usia 28 tahun Yosef ditabiskan sebagai imam. Pastor Yosef diserai jabatan-jabatan penting dan ia melaksanakannya tugas-tugasnya sangat baik. Namun demikian ia merasa bahwa Tuhan memanggilnya untuk melakukan suatu karya istimewa bagi anak-anak miskin di Roma. Taat pada panggilan Tuhan, Pastor Yosef meninggalkan segala yang ia miliki di Spanyol dan pergi ke Roma. Di sana hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada anak-anak yatim piatu dan anak-anak gelandangan yang ia jumpai di mana-mana. Mereka diacuhkan serta ditelantarkan. Pastor Yosef mulai mengumpulkan mereka dan mengajarkan semua mata pelajaran umum kepada mereka, terutama tentang iman. Para imam yang lain mulai bergabung dengannya. Tidak lama kemudian Pastor Yosef menjadi pemimpin ordo religius baru. Tetapi ia tidak pernah membiarkan tugas-tugasnya sebagai pendiri dan pemimpin biara membuatnya berhenti mengajar anak-anak yang dikasihinya. Ia bahkan menyapu lantai kelas sendiri, seringkali mengantarkan anak-anak kecil pulang ke rumah mereka ketika jam pelajaran telah usai. Pastor Yosef harus mengalami banyak penderitaan karena ulah beberapa orang yang hendak mengambil alih ordonya. Mereka ingin mengelolanya sesuai dengan cara mereka. Suatu ketika ia bahkan diarak di jalan-jalan bagaikan seorang tahanan. Ia nyaris dijebloskan ke dalam penjara. Meskipun imam yang baik ini tidak melakukan kesalahan apapun. Ketika umurnya 90 tahun, Pastor Yosef menerima kabar yang sangat menyedihkan. Ordonya dilarang terus berkarya. Namun demikian menanggapi tragedi tersebut, Pastor Yosef hanya mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Karyaku diselenggarakan semata-mata karena cinta kepada Tuhan. 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1648, orang kudus niwafa dalam tenang dan damai, usianya 92 tahun. Beberapa tahun sesudah wafatnya, Ordo Imam-Imam Piaris, diizinkan melanjutkan kembali karya Santo Yosef yang mengagumkan.
Santo Yosef dinyatakan kudus oleh Paus Clemens ke-13 tahun 1767 dan dinyatakan sebagai Santo Pelindung sekolah-sekolah Kristen tahun 1948 oleh Paus Pius ke-12. Perayaan 25 Agustus, lahir 11 September 1556, kota Asa Peralta, Barbastro, Aragon, Spanyol, wilayah karya Roma. Wafat tahun 1648 di Roma, Italia, oleh sebab alamiah. Beatifikasi 18 Agustus 1748 oleh Paus Benediktus ke-14. Kanonisasi tahun 1767 oleh Paus Clemens ke-13. Salam kasih, terpujilah Tuhan. Amin.